Shalom, puji Tuhan, pagi yang indah, yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Minggu kemarin kita belajar perjalanan di padang gurun itu adalah kehendak Tuhan. Tidak ada pilihan untuk masuk tanah perjanjian. Kehendak Tuhan kita harus lewat padang gurun. Itu gak ada pilihan. Kalau mau sukses, mau berhasil, kita harus nurut apa kata Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah, pagi hari ini adalah seri yang keempat, perjalanan di padang gurun. Untuk apa? Untuk menerima janji Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 24. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasal 11 ayat 24. Firman Tuhan demikian. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Amin. Saudara perhatikan, ini adalah janji Tuhan kepada umat Israel sebelum masuk. Hitungannya adalah dalam sebuah perjalanan yang ada tujuannya selalu mesti ada apa? Akhir dari tujuan. Jadi perjalanan Israel adalah perjalanan di padang gurun, lewat padang gurun yang pada akhirnya harus berakhir. Tidak ada di dalam perjalanan walaupun 40 tahun mereka beredar-edar. Tetapi ada waktu terakhir bahwa mereka harus menerima janji Tuhan. Nah, perhatikan ada kata ini Bapak Ibu, perhatikan ya. Bahwa ada kata ini. Baca sama-sama, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai. Artinya, mulai dari padang gurun itu ini artinya loh. Ini janji Tuhan mulai dari padang gurun. Padang gurun itu mulai dari sini. Ini semua ini padang gurun ini. Jadi mulai dari padang gurun artinya kita harus mengakhiri padang gurun karena mulai dari titik akhir dari padang gurun kita akan memiliki apa? Kata firman Tuhan apa? Kamu akan memiliki tanah itu mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Sampai sungai Efrat, sungai yang besar, sampai sebelah barat. Itu akan menjadi daerahmu. Nah perhatikan, mulai dari Libanon sampai sungai besar, sungai Efrat ini sungai besar. Ini antara Iran dan Irak. Ini seharusnya batas ini tuh menjadi miliknya orang Israel. Ini janji Tuhan sedemikian besar. Ini padang gurun terbesar di dunia ini di sini. Ini mulai batas ini masuk ini sebenarnya menjadi kepemilikan orang Israel. Nah, sampai laut barat ini laut besar ini, laut barat sebelah barat ini mulai dari sini sampai sini, sampai sini, sampai Libanon itu miliknya orang Israel yang dijanjikan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka cuma dapat segini. Harus cuma segini nih mereka dapat dari sini sampai sini. Tapi harusnya dari sini sampai sini. Itu batas. Tapi bukan itu persoalannya. Yang ada adalah kita sampai apa tidak. Kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik apa tidak. Kita sampai di ujung padang gurun atau tidak. Karena dari ujung situ akan bisa melangkah masuk. Nah Bapak Ibu,
Nah, di sini yang kita mau belajar bahwa dari beberapa waktu lalu saya selalu menyatakan bahwa perjalanan bangsa Israel ini adalah gambaran dari perjalanan orang percaya untuk masuk tanah perjanjian, untuk masuk di dalam kerajaannya. Syaratnya harus ada syarat. Itu apa? Harus terus berjalan, tidak boleh mandek, harus terus berjalan, tapi dengan tuntunan tiang awan dan tiang api. Minggu-minggu yang lalu kita sudah bicara bahwa tiang awan, tiang api itu adalah pribadi Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Karena dalam surat Ibrani berkata apa? Bahwa ada dua yang tidak tergoyahkan, yang tidak bisa berubah, yaitu apa? Pribadi Yesus dan perkataan Yesus. Maka tiang awan ini dan tiang api harus kita ikuti sampai masuk tanah perjanjian. Nah, perhatikan, memang sebagian besar dari orang Israel, Alkitab mencatat apa? Mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak mau nurut apa perkataan perintah Tuhan. Tidak mau ikut apa yang menjadi keputusan Tuhan. Mereka mau sesuka-sukanya sendiri. Dan di sana mereka penuh dengan apa? Persungutan. Bahwa Tuhan dalam rancangannya tidak akan memberikan kesengsaraan. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya mereka menurut perkataan Tuhan dan menikmati janji Tuhan. Nah, memang Yosua pasal 5 ayat 6 sampai 7 di sana memang sudah diceritakan oleh Tuhan bahwa apa? Sebab 40 tahun lamanya orang Israel melewati padang gurun. Tapi Tuhan berkata apa? Karena mereka tidak mau nurut perkataan Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka sebagian besar dari mereka mati. Yang tidak mati adalah generasi yang lahir di padang gurun. Jadi saudara ingat-ingat, perjalanan kita ini bisa berbahaya kalau kita tidak nurut pada Tuhan, pribadi Tuhan, dan tidak nurut pada perkataan Tuhan. Maka bergelimpangan. Tuhan katakan mereka yang bergelimpangan itu yang keluar dari Mesir. Tapi yang lahir di tanah padang gurun mereka masuk. Kenapa? Karena mereka tidak dihitung. Karena mereka tidak bersungut-sungut. Mereka mau nurut firman Tuhan. Nah, perhatikan, kita akan eksposisi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4 sama-sama. Firman Tuhan demikian, Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sama-sama. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ulangan pasal 11 tadi diulangi lagi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kalau sekali dia sudah berjanji, itu pasti dia akan tepati. Amin. Saudara kalau sudah mendapatkan janji Tuhan, pegang dengan kuat. Asalkan nurut tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api itu adalah apa? Pribadi Tuhan dan perintah Tuhan ada di sana. Makanya kita harus selalu siap sedia. Bagaimana mengakhiri suasana perjalanan padang gurun dan masuk tanah perjanjian dan menikmati janji-janji Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Bersiaplah. Bersiaplah. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2 baca bersama-sama. 2, 3. Hambaku sudah mati, sebab itu bersiaplah sekarang.
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel iya, itu. Tuhan bilang apa? Bersiaplah. Artinya ini sudah di ujung padang gurun. Ulangan pasal 11:24 tadi bilang apa? Mulai dari padang gurun. Maksudnya di ujung padang gurun itu sudah siap-siap kita mau masuk. Nah ini kata Tuhan suruh siapkan. Kenapa? Karena memang ini adalah aturan Tuhan untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Tuhan suruh bersiaplah. Kapan? Jangan tunggu besok. Tapi Tuhan ingin supaya kita bersiap now. Sekarang, tidak boleh tunda. Sekali Anda tunda, Daud berkata apa? Aku dengan maut hanya selangkah. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan coba-coba kita menunda. Kita harus siap sekarang. Apa yang perlu disiapkan untuk supaya kita menikmati janji Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan suruh Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Kita baca 2-3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Berarti harus apa? Yang disiapkan adalah hati. Hati yang apa? Hati yang kuat dan teguh. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di depan orang Israel, di ujung padang gurun, ada apa? Ada sungai Yordan. Di ujung sungai Yordan masih ada tentara-tentara pasukan musuh yang siap menghadang. Artinya kita harus lewati ini dengan kekuatan hati dan keteguhan hati. Karena hati ini bisa menyeret kita. Kalau kita tidak kuat, kita bisa terseret. Oleh apa? Oleh yang pertama sungai Yordan. Karena sungai Yordan ini walaupun dia pelan tapi arusnya begitu kuat. Kelihatannya pelan di atas tapi arusnya kuat. Dia bisa menyeret. Nah kita tahu bahwa di sungai Yordan ini adalah di dalam sungai Yordan ini kita perhatikan ada ujung atau namanya apa? Muara dan satu hilir dan hulu. Nah, ujung daripada sungai Yordan ini adalah apa? Laut Mati. Saya sudah siapkan mungkin gambarnya. Nah, di sini. Nanti kita akan kembali kenapa harus menyeberangi sungai Yordan. Karena sungai Yordan ini adalah berakhir di Laut Mati. Nah makanya kita harus siapkan hati kita dengan baik. Karena yang kita lewati ini adalah sungai yang berakhir pada kematian. Makanya Bapak Ibu disarankan, diminta untuk kita tetap menjaga hati. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 7 dan 9 masih Tuhan mengulangi lagi. Supaya apa? Kalau Yosua kuat, dia akan memberikan kekuatan kepada bangsanya. Tidak usah takut, kita harus mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan katakan apa di dalam Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam hati ini akan terpancar apa kata Tuhan? Kehidupan. Jadi kalau tidak kuat hati kita lemas, hati kita tidak punya kemantapan, tidak teguh, maka akan berakhir pada kematian yang konyol. Karena dalam hati akan terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar kuat dan teguh?
Yosua pasal 1 ayat 8 di sana katakan apa? Baca sama-sama. Yosua pasal 1 ayat 8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan ingin supaya kita jaga hati kita. Karena dalam hati kita ini akan terpancar kehidupan. Makanya menjaganya dengan apa? Firman Tuhan tadi katakan apa? Engkau harus memperkatakan. Apa yang berkatakan? Firman. Harus memperkatakan firman. Selalu kita harus bicara. Jangan bicara yang lain. Saya pasti akan kuat bersama Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Saya akan berhasil karena Tuhan. Saya dimenangkan oleh perkataan Tuhan. Hari ini saya mau mengandalkan Tuhan. Jangan perkataan yang lain. Kita harus setiap hari untuk menguatkan hati kita. Supaya hati kita teguh. Setiap hari kita harus memperkatakan perkataan Tuhan. Dan Tuhan katakan selain memperkatakan harus apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, kalau ada masalah apa-apa coba. Makanya perlu kita terus baca firman ini. Kalau enggak, kita mau dapat kekuatan dari mana? Mau teguh bagaimana? Kapan-kapan kalau saya dalam keadaan yang sangat lemah. Saya hanya berkatakan, Tuhan, Engkau yang berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Itu saya ulang-ulang, Tuhan, damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus. Saya ulang lagi sampai saya ketiduran. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan itu dahsyat, berkuasa, menguatkan hati kita yang lemah. Untuk apa kata firman Tuhan ini? Sebab kalau kita kuat karena memperkatakan firman dan merenungkan itu siang dan malam, firman Tuhan berkata apa? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya perkataan ini harus terus dikumandangkan. Jangan yang lain. Janji-janji manusia itu pasti akan tidak begitu tepat. Dan 99% tidak tepat. Kalau dia orang baik paling 1% dia bisa melaksanakan. Tapi kalau tidak, jangan pernah berharap. Karena firman Tuhan ya dan amin. Yang kedua, apa yang perlu disiapkan? Firman Tuhan katakan di Yosua pasal 1 ayat 11 dibacakan. Yosua pasal 1 ayat yang 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Iya, untuk memasuki tanah perjanjian harus lewat sungai Yordan. Nah, kalau lewat sungai Yordan, Tuhan bilang apa? Siapkan apa? Bekal untuk kuat. Nah, bekal di sini adalah pasti, tidak mungkin tidak. Arti rohaninya adalah firman Tuhan. Ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang apa? Pagi-pagi benar kamu akan keluar dan kamu harus mempersiapkan bekal 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kenapa begitu? Karena memang untuk mempersiapkan keluar kita harus tidak bisa tidak harus mempersiapkan makanan firman, makanan rohani berlipat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka mendapatkan mana, yaitu makanan roti yang langsung dari sorga. Setiap hari mereka hanya boleh ambil 1 gomer. Tetapi pada hari yang ke-6, mereka harus ambil berapa?
2 kali. Untuk apa? Supaya mereka dapat mempersiapkan hari perhentian, hari Sabat, tidak ada lagi pekerjaan. Satu waktu kita akan mengakhiri hidup ini. Tapi saudara harus ingat, di ujung perjalanannya mulai dari padang gurun, kita harus mempersiapkan makanan yang lebih. Tapi itulah kesukaan kita di akhir zaman ini, harus mempersiapkan 2 kali lipat. 10 anak darah, 5 bodoh, 5 pintar. Kenapa 5 disebut bodoh? Karena mereka tidak menyiapkan bekal. Yang 5 kenapa disebut dengan bijaksana? Karena mereka menyiapkan bekal. Ketika bekal mereka siap untuk menantikan pengantin sorga, maka mereka diajak untuk bisa masuk dalam kerajaan mempelai. Saudara, ini akhir zaman. Kita harus benar-benar mempersiapkan firman Tuhan lebih banyak daripada yang lain. Kalau kita mempersiapkan firman Tuhan lebih banyak daripada yang lain, maka dengar baik, arah kita itu pasti benar. Kenapa? Karena untuk menjatuhkan orang percaya, orang Kristen, iblis cuman butuh satu. Anda tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Kalau kita masih tetap komitmen makan firman Tuhan, kita pastikan firman Tuhan ini akan menguatkan hati kita untuk tetap bertahan. Godaan atau apapun tidak akan mempan. Kenapa? Wes warek, saya sudah kenyang. Saudara, tadi malam istri saya tanya, "Pak, mau makan?" Karena saya sore buka puasa itu makannya agak banyak. Jadi malam jam 8 itu saya persiapan, nggak lapar-lapar. Kenapa? Warek. Saudara kenapa bisa tertarik dengan dunia ini? Karena lapar. Saudara nggak banyak firman Tuhan. Coba kalau kita banyak firman Tuhan, maka nanti yang poin kedua, kita akan kuat di dalam Tuhan. Nah, perhatikan. Yang kedua, seberangilah sungai Yordan. Baca kembali, Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Baca sama-sama, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Seberangi. Nah Bapak Ibu Saudara, seberangi itu artinya harus apa? Seberangi itu artinya apa? Harus dilewatin. Ini yang jadi masalahnya, banyak orang nikmati sungai Yordan untuk jadi tempat rekreasi. Jangan ya, kenapa? Karena ini artinya untuk bisa masuk tanah perjanjian tidak ada pilihan lain. Kita harus menyeberangi. Perhatikan, dalam peta ini kita lihat lipat. Bahwa sungai Yordan ini sepanjang dari sungai Galilea, dari Danau Galilea sampai ke Laut Mati, itu sungai Yordan. Dan orang Israel sudah ada di ujung sungai Yordan. Mereka harus nyebrang. Mereka harus apa? Lewati, harus cross. Tidak boleh diam. Kalau diam pasti apa? Terbawa arus, terbawa sungai. Karena itu harus kita seberangi. Kita harus cross sungai Yordan. Kenapa? Karena sungai Yordan ini akan bermuara, akan mengalir sampai ke Laut Mati. Nah Bapak Ibu, perhatikan. Laut Mati ini atau sungai Yordan yang ada airnya, Tuhan menjelaskan kepada kita, kenapa kita harus seberangi sungai Yordan? Karena sungai itu sudah pasti air. Air yang mengalir dengan deras itu dapat menghanyutkan siapa saja yang ada di tengah-tengah sungai. Makanya Tuhan berkata begini, arti dari air dan arti dari sungai. Wahyu pasal 17 ayat 15, tolong dibaca dengan cepat. Wahyu 17 ayat 15.
Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kulihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Wahyu 12 ayat 15. Ayat yang ke-15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi saudara lihat sungai itu untuk apa? Untuk menghanyutkan perempuan itu. Perempuan itu gereja. Air itu apa? Orang banyak, bangsa-bangsa. Jadi saudara lihat, kalau kita tetap tinggal di sungai Yordan, jadikan sungai Yordan itu tempat rekreasi, saya pastikan kita pasti akan terbawa arus. Nah, jadi kalau kita lihat air itu adalah keputusan orang banyak dan sungai yang mengalir itu adalah deras untuk menghanyutkan perempuan atau gereja Tuhan, maka kita harus bertindak hati-hati. Tuhan suruh katakan apa? Sungai Yordan harus dilewatin, harus di-cross, harus tidak boleh tinggal, tapi kita harus lewatin. Kenapa? Karena ada keputusan orang banyak, kemauan orang banyak yang dapat menghanyutkan dan menyeret orang percaya. Untuk apa? Dibawa pada kematian. Saudara tahu laut, kenapa ini disebut dengan laut mati? Karena kadar garamnya begitu tinggi sehingga orang bisa berenang dan tidak tenggelam. Dan di laut mati itu tidak ada satupun makhluk boleh hidup. Semuanya mati. Dan saya harus katakan saudara, hati-hati. Kita sedang berada di dalam seretan arus dunia ini. Dengan cara apa? Mudah. Dunia ini tidak lagi, iblis sudah pastikan, sudah tidak lagi memakai dengan kekuatan yang menakutkan supaya saudara ikut dengan dia. Iblis dengan cara yang mudah, slow, bahkan tidak nampak kalau itu dosa. Dia mau supaya banyak dari kita yang sudah berada di ujung padang gurun tinggal masuk sebentar lagi. Kita ini sudah berada di ujung akhir zaman. Sebentar lagi kita masuk. Tapi kita bisa diseret dengan cara-cara dunia. Dan cara-cara dunia adalah cara-cara orang banyak. Semua orang sekarang lakukan yang sama. Apa ini? Cara berpakaian. Semua orang begitu Pak. Wajar-wajar aja. Tapi saya kasih tahu itu menghanyutkan saudara. Seks bebas semua orang begitu Pak. Kawin-mawin, kawin cerai, semua orang begitu Pak. Pesta pora, semua orang juga begitu Pak. Nanti kalau kita tidak lakukan itu selen, tahu selen? Beda dewe. Kita harus sama, bagaimana kita bisa memenangkan mereka kalau kita tidak cara hidup seperti mereka. Itu iblis punya cara untuk menghanyutkan kita. Kalau kita punya cara ikut cara dunia, maka dalam Kolose pasal 3 kemarin minggu-minggu lalu kita sudah bicara, kita harus apa? Hidup duniawi harus apa? Halo? Matikan. Sama-sama dengan saya ngomong bersama-sama. 2, 3. Hidup duniawi jangan dipelihara, tetapi harus dimatikan. Karena itu perkataan Tuhan. Siap? Siap? Saudara mau ditinggal di padang gurun atau mau masuk tanah perjanjian? Saudara mau tinggal di sungai Yordan atau masuk? Mau lewat sungai Yordan atau mau masuk laut mati? Oh, kita harus lewat ya. Makanya firman Tuhan katakan cross, lewat. Tidak boleh sungai Yordan dibikin tempat berenang. Tidak boleh.
Bukan, karena itu bukan kolam renang. Itu adalah membawa kepada kematian. Bagaimana agar kita tidak terhanyut? Pastikan jangan tinggal di Sungai Yordan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak terhanyut dengan keputusan orang banyak. Ketika raja bilang, seluruh jajahan daripada raja harus datang berkumpul, semua pejabat negara. Mulai dari Ethiopia, India, sampai Babel. Mereka semua kumpul dan harus menyembah patung raja. Tiba-tiba ketika diperintahkan untuk menyembah patung raja, apa yang terjadi? Dari seluruh orang, ada 3 orang yang tetap berdiri. Tidak terpengaruh oleh orang banyak. Kalau tidak menyembah, keputusannya harus apa? Mati. Tapi mereka punya komitmen dengan Tuhan. Nah, ini siapa tahu minggu-minggu depan saya mau serikan khotbah ini. Bagaimana kita berkomitmen dengan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun ancamannya kematian. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menyeberangi Sungai Yordan? Yosua pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita akan baca di sini aja. Mari kita lihat Yosua pasal 3 ayat 14-15, 2-3 baca ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ya, jadi sebenarnya ada jalan keluar. Tuhan bilang kalau mau nyebrang Sungai Yordan, enggak usah berenang. Karena apa? Karena nanti tabut Tuhan itu akan diperintahkan imam-imam berjalan duluan. Ketika imam-imam berjalan duluan menginjakkan kaki di Sungai Yordan, Alkitab katakan air itu sebak, terpisah. Satu dengan yang lain, satu ke kanan, satu ke kiri. Orang Israel tinggal masuk, ngikut tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Itu adalah keputusan Tuhan mau bersekutu dengan manusia. Siapa? Allah yang maha kuasa yang menebus kita. Jadi saudara perhatikan, saudara mau selamat lewati Sungai Yordan, itu artinya saudara harus hidup bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ada persekutuan kita yang sifatnya reaktif. Reaktif itu kalau nanti ada masalah baru cari Tuhan. Tapi ada yang aktif. Kenapa? Sudah dipola. Saya harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Pagi jam 5 saya bangun, saya sudah doa. Siang saya datang menara doa. Sore saya lakukan setengah jam lagi untuk menyembah Tuhan. Malam saya kumpulkan keluarga untuk doa bersama. Itu namanya aktif. Terstruktur. Tetapi yang perlu adalah satu lagi. Secara otomatikal. Mau di rumah, mau di gereja, mau di kerja, mau di pasar. Hubungannya selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini tanda kita tidak bergaul dengan dunia. Ini tandanya kita harus lewati. Ini artinya kita tidak mau tinggal di dalam Sungai Yordan yang akan menyeret kita masuk pada kematian. Nah Bapak Ibu, yang ketiga. Fokus kepada negeri perjanjian Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 2 tetap dibaca lagi. 2-3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Menuju negeri yang akan kuberikan. Kalau begitu,
Setelah kita bisa menyeberangi sungai Yordan ini, apa yang kita lakukan? Fokus. Fokus selalu. Sebentar lagi saya akan terima kemuliaan. Sebentar lagi saya terima kemuliaan. Sebentar lagi saya akan terima kerajaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Visi kita harus selalu tertuju kepada negeri yang dijanjikan Tuhan. Selalu harus fokus, sebentar lagi Tuhan. Engkau pasti datang, engkau pasti datang. Engkau akan memisahkan mereka yang menyeberang dan yang tidak menyeberang. Mereka yang menyeberang dengan yang santai di sungai Yordan. Makanya janji Tuhan kepada kita 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini yang iblis tidak suka, saudara, punya kemampuan persiapan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita terus baca kayak gini, ada suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti dibuat oleh Allah. Itu adalah tempat yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, konsentrasilah, fokus, sebentar lagi, tidak lama. Kita sudah di ujung padang gurun. Makanya kalau suruh menyeberang, menyeberanglah. Jangan terpengaruh dengan keputusan orang banyak. Kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan, lihat nih dunia, di sekitar saya ini semua orang begitu. Nanti kalau saya tidak ikut terus gimana? Orang bilang kita tidak toleransi, orang bilang kita tidak tidak mau cawe-cawe. Nanti saya selen sendiri. Saya nanti berbeda sendiri, bagaimana Tuhan? Kita beda karena kebenaran, kita beda karena syarat masuk negeri perjanjian harus begitu. Maka saya kasih tahu saudara, berbedalah untuk Tuhan. Karena saudara nanti kita akan dikejutkan. Ada banyak orang tiba-tiba dia tertinggal. Tiba-tiba, karena Alkitab yang bilang. Ada satu yang terangkat, yang satu tinggal. 2 orang yang ada di dalam tempat tidur, satu dibawa, satu ditinggal. 2 wanita yang sedang membuat kilangan, yang satu dibawa, satu ditinggal. Aduh, jangan sampai kita harus minta kepada Tuhan kekuatan. Supaya apa? Supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Dia, maka kebenaran firman-Nya, perkataan-perkataannya akan dapat kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati.